Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai salat Jumat nantinya. Alhamdulillah, penyaluran manfaat sedekah berkah dari masjid untuk umat pada Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh pada tahun 2022, yakni selama setahun. Adapun yang pertama, sarapan pagi gratis kepada jamaah sebanyak 16.000 bungkus. Sebanyak 16.000 bungkus. Kemudian yang kedua, nasi siang gratis untuk dibagikan kepada jamaah masjid dan keluarga pasien sebanyak 20.580 bungkus. Kemudian yang ketiga, bagi nasi bungkus buka puasa Senin dan Kamis gratis untuk jamaah dan keluarga pasien sebanyak 2.300 bungkus. Dan yang terakhir, santunan pasien kurang mampu ada pada pasien Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin sebanyak 10 pasien. Alhamdulillah, ini sudah kita salurkan dan terima kasih kami ucapkan kepada donatur dan kepada jamaah sekalian yang telah ikut berdonasi. Semoga kami doakan selalu diberikan kebaikan serta rizki yang berlimpah dan berkah. Kemudian pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.726.500. Rp3.726.500. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yakni tanggal 6 Januari 2023 adalah pukul 12.47 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Haris Dinur, Imam Ustadz Merdotillah, sedangkan muazin Ustadz Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون عباد الله kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kita rahmat kasih sayangnya sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita bertaqarrub, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita adalah hambanya. Kita ini milik Allah. Semua urusan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkat taufik dan hidayah Allah kepada kita semua, sekali lagi
iman yang Allah titipkan dalam dada-dada kita masih menghujam dalam dada kita. Semoga nikmat iman dan Islam ini terus kita jaga, dan kita mohon kepada Allah agar Allah terus menjaga iman dan Islam kita hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi kita tercinta, panutan kita, tauladan kita, pemimpin manusia nanti di akhirat, yaitu baginda Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di atas jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki tahun baru kalau dari penanggalan Masehi. Maka tentu perjalanan ini perjalanan yang singkat, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang berikutnya. Maka tentu agama yang mulia ini, agama Islam yang telah kita anut, yang telah kita yakini bahwasanya Islam ini adalah agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan di Islam ini pula kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah pilihannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umat Muhammad, kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 142 juz yang kedua. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah telah kami jadikan engkau wahai umat Islam, umat Muhammad, ummatan wasata, yaitu umat pertengahan. Litakunu 'alan nasi syuhada, agar kamu menjadi saksi nanti kepada seluruh manusia, yaitu di akhirat kelak. Dan agar Rasul kalian itu Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Kaum muslimin berbahagia rahmati Allah SWT. Ini di antara keistimewaan umat Muhammad SAW, yaitu Allah jadikan mereka umat yang wasata, pertengahan di atas umat-umat yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika nanti kita menjadi umat pertengahan ini, yaitu kita menjadi saksi atas segenap manusia di akhirat kelak, yaitu nanti para nabi dan rasul. Sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat berterima kasih kepada kita, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat yang kita bacakan ini, bahwasanya nanti ada di antara para nabi yang mereka didebat oleh pengikutnya. Ketika Allah bertanya kepada nabi tersebut, wahai nabi, pertama ketika Allah bertanya kepada umat-umat nabi tersebut, apakah pernah datang utusan kepada kalian memperingatkan kalian ini dan ini, memerintahkan kalian ini dan ini? Maka umat-umat tersebut mengatakan, tidak pernah ya Rasul, Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada utusan yang engkau utus kepada kami. Maka para nabi ini pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi-nabi Allah, apakah benar kalian telah menyampaikan apa yang telah aku perintahkan kepada engkau untuk kalian sampaikan kepada umatmu? Benar ya Allah, kami telah menyampaikan.
Terus kenapa umatmu membangkang, membantah? Mana saksimu? Siapa yang akan menjadi saksimu? Allah katakan kepada nabi-nabi tersebut. Maka umatnya tidak berlepas diri, ya. Karena mereka, kita ketahui jemaah sekalian, umat terdahulu kebanyakan pengikut Nabi itu sedikit, bahkan lebih banyak yang membangkang, ya. Umat Nabi Nuh kita lihat berapa orang yang naik ke kapalnya dan yang ditenggelamkan begitu banyak. Begitu juga dengan umat Nabi Lut, yang ikut beliau yang selamat berapa orang, yang dibinasakan oleh Allah SWT begitu banyak. Maka mereka untuk menyelamatkan diri mereka, mereka mengatakan, ya Allah, tidak pernah engkau utus Rasul kepada kami. Maka para nabi tersebut pun sudah tidak tahu apa yang harus mereka berikan, karena nggak ada lagi saksi. Akhirnya mereka pun melihat umat Muhammad SAW. Maka umat Muhammad pun menjadi harapan bagi mereka. Dan pada saat itu kita bersaksi, ya Allah, kami bersaksi bahwasanya para nabi dan rasul itu telah engkau utus kepada umat-umat terdahulu, dan mereka tidak pernah melanggar amanah yang engkau telah berikan. Ini jemaah sekalian, di antara keistimewaan kita umat Muhammad SAW. Kemudian kita telah dijadikan oleh Allah SWT umat yang wasata, umat yang pertengahan di antara umat-umat yang lain, yaitu ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh umat Islam, umat Muhammad, yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Dan ini jemaah sekalian menjadi acuan kita dalam beragama. Yaitu jemaah sekalian, yang pertama, karakteristik yang pertama yaitu pertengahannya umat Islam antara ilmu dan amal. Ya. Umat yang tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tapi dia berjalan lurus di tengah-tengah. Yang pertama antara ilmu dan amal. Umat Islam bukanlah umat yang hanya mengandalkan teori maklumat, ilmu banyak, tahu Quran, tahu dalil, tahu hadis, tapi amalannya nol. Atau sebaliknya, amalannya banyak tapi tidak didasari oleh ilmu. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, kenapa Allah murka dengan orang-orang Yahudi dan melabeli sesat orang-orang Nasrani? Karena orang-orang Yahudi mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Adapun orang Nasrani, mereka semangat beramal tapi amalnya itu tidak didasari dengan kitab mereka. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, umat Islam adalah umat yang berilmu dan beramal atas dasar ilmu. Maka jadikan tahun ini kita berupaya setiap amalan-amalan yang kita lakukan ada dasar ilmu. Kita tahu, tentu yang pertama jemaah sekalian, hal-hal yang pokok, hal-hal yang wajib bagi kita, ya. Baik itu rukun iman maupun rukun Islam, kita pelajari jemaah sekalian, agar kita tidak menjadi umat-umat terdahulu yang telah Allah murkai mereka dan telah Allah labeli mereka dengan kesesatan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yaitu umat Islam pertengahan antara tafrid wal ifrat dalam menjalankan agamanya, yaitu tidak ekstrim dan tidak bermudah-mudahkan. Umat Islam pertengahan, ya, tidak berlebihan dalam mengamalkan agamanya dan tidak memudah-mudahkan. Pernah suatu saat jemaah sekalian, berapa orang sahabat mendatangi rumah para istri Nabi SAW bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di rumah beliau. Maka diceritakanlah bagaimana luar biasa ibadah beliau di rumahnya. Maka para sahabat ini pun berkesimpulan, kalau begitu ibadah Rasulullah SAW, padahal beliau telah dijamin dosa-dosanya telah diampuni yang lalu dan akan datang, bagaimana dengan kita? Maka satu orang di antara mereka mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan pernah lagi tidur malam, saya akan ibadah terus sampai subuh.
Kemudian yang kedua mengatakan, mulai hari ini saya akan berpuasa setiap hari. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya tidak akan pernah mau menikah. Mau menikah sibuk nanti nggak bisa beribadah. Maka Rasulullah SAW pun mendengar perkataan mereka dan memanggil mereka dan menegur mereka. Bahwasanya niat mereka itu salah, apalagi mereka melakukan. Tapi apa? Berikanlah haknya, ya. Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan. Jangan kita lebihkan dan juga apalagi lagi kita sampai meremehkan. Jangan sampai kita meremehkan salat, meremehkan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu pertengahan antara rasa takut dan harap. Yaitu takut terhadap azab Allah dan berharap atas rahmat dan ampunan Allah. Maka ini harus seimbang jemaah sekalian. Tidak boleh kita menjadi umat yang hanya takut dengan azab Allah sehingga menjadilah kita orang-orang yang berputus asa. Dan ini sangat disukai oleh syaitan, ya. Ketika orang berputus asa jemaah sekalian, dia menganggap dosanya sudah begitu banyak, tidak mungkin lagi Allah mengampuninya, ya sudahlah, teruskan saja bermaksiat, nggak ada lagi harapan. Nah, ini bahaya sekali. Atau terlalu besar harapannya sehingga dia menganggap apapun dosa yang dia lakukan, dia berharap Allah itu maha pengampun, ya. Allah itu maha luas ampunannya, rahmatnya. Cuma berapa tahun saya mau bermaksiat, ya, cuma sedikit kemaksiatan yang saya lakukan, masa Allah akan menghukumi saya neraka? Ini juga keliru jemaah sekalian, ya. Tapi ummatul Islam, umat yang beribadah kepada Allah, dia takut dengan azab Allah, juga berharap rahmat Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, yaitu pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walaupun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kita utamakan jemaah sekalian. Ketika urusan akhirat sudah selesai, baru kita beralih kepada kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat, bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Kalau sudah selesai amal-amal ibadah, baru kalian mencari kehidupan dunia kalian. Kalau sudah selesai, kembali lagi ke urusan akhirat. Maka jamaah sekalian, tidaklah dibenarkan, ya, umat Islam itu hanya nongkrong di masjid, ya, 24 jam nongkrong di masjid, enggak cari pekerjaan. Wah, ini tidak benar. Atau juga dia tidak peduli dengan kehidupan akhiratnya, ya. Kapan ada waktu baru dia memikirkan akhiratnya. Ini juga tidak benar jemaah sekalian, ya. Umat Islam adalah umat yang pertengahan, yaitu ketika urusan akhiratnya sudah selesai, dia baru berpindah kehidupan dunianya. Kemudian ketika kehidupan dunia sudah selesai, dia kembali kehidupan akhiratnya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yaitu pertengahan antara cinta dan benci. Umat Islam adalah umat yang pertengahan antara cinta dan benci. Tentu cinta ini jemaah sekalian kita bangun atas dasar cinta kepada Allah SWT. Kita mencintai apa yang Allah cintai, kita mencintai apa yang Rasulullah SAW cintai. Dan demikian juga kita membenci apa yang Allah benci, kita membenci apa yang Rasulullah SAW benci, bukan sebaliknya. Namun urusan cinta dan benci ini jemaah sekalian yaitu dalam persoalan orang-orang soleh. Karena persoalan inilah yang menimpa umat terdahulu ketika mereka terlalu berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh mereka, sehingga mereka mengkultuskan orang soleh tersebut, ya, sederajat dengan Tuhan. Atau mereka meremehkan orang-orang soleh, ini juga tidak boleh, ya. Sebagaimana ya banyak sekali penistaan terhadap ulama, ya, terhadap para da'i yang kita lihat selama ini. Maka ummatul Islam adalah umat yang pertengahan dalam mencintai orang-orang soleh, dan juga mereka tidak terlalu membenci orang-orang yang berbuat maksiat, ya.
Maka dikatakan jemaah sekalian, janganlah kita membenci orang berbuat maksiat, tapi perbuatannya yang kita benci. Inilah jemaah sekalian di antara karakteristik umatul Islam yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Semoga di tahun ini kita bisa menjalankan agama kita ini dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ummatan wasata, umat yang pertengahan, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, yaitu umat yang berjalan lurus sesuai dengan permintaan kita dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن غضبك ومن النار ومن عذاب القبر ومن سوء الحساب يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير
بما تعملون الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله